Halo Faners, gue sekarang lagi di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Kongko Coffee. Ini tempatnya enak banget guys, karena ada, ya pasti ada kopi lah ya, namanya juga tempat ngopi kan, Kongko Coffee. Ini tepatnya itu, kalau lo sempat ke Walter Mongen CD, itu dekat Walter Mongen CD tapi lo agak ke kiri sedikit. Nah kalau ke kiri sedikit itu Jalan Cikajang kan, dia tuh ada di Jalan Cikajang. Dan surprisingly, yang paling bikin gua amazed adalah di tempat kopi ini dia nggak cuma jualan kopi, tapi jualan makanan-makanan berat gitu loh. Secara gua kan berat. Ini ada yang bikin gua unik adalah nasi lidah sapi sambal hijau. Nih ya, tuh sambal hijaunya. Dan dagingnya tebel-tebel banget cuy. Harganya kalau nggak salah nggak nyampe 30.000 ya? Apa nyampe? Sekitar segitu deh. Sekarang cobain aja kali ya, dikit aja sebelum kita mulai guys, harus ngisi energi. Selamat makan. Dagingnya juicy banget. Nah ini gue suka nih sambal yang begini nih, nggak pedes-pedes banget sambalnya. Tapi kalau yang suka pedes mungkin sambalnya mesti minta yang pedes ya. Sambalnya lama lagi sekali lagi. Dagingnya juicy, nggak kering, tapi ini matang loh, nggak setengah matang ya dagingnya. Enak banget, terus nggak enak, dan dia ada lemak-lemak gini juga nih guys. Aduh enak banget. Ini gue terusin lagi ya. Terus ini intermezzonya makanan dulu kita guys. Ini tadi gue pesan apa, kopi aren ya, gula aren. Ini robusta katanya. Gue sebenarnya nggak terlalu mengerti kopi sih, tapi gue sukanya kopi-kopi yang begini. Dan gue pencinta kopi, beberapa orang suka kopi pahit kan, gue pencinta kopi manis. Ini enak banget, jadi lo mesti cobain di Kongko Coffee di Jalan Cikajang. Oke, Faners, jadi intinya gue bukan mau nge-review makanan hari ini. Nanti kalau ada yang mau di makanan boleh undang gue. Gue mau ceritain pengalaman gue di tahun 2020, 2 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu lah kali ya, bulan Agustus. Gue ngerasa shock banget karena waktu itu gue sempat kena COVID-19. Yang mana gue percaya sih si virus ini ada, tapi gue sempat berpikir kayaknya gue nggak mungkin deh kena gitu. Karena gini, semenjak dinyatakan kita PSBB di rumah aja, ya memang kita sempat yang nggak boleh kemana-mana kan berapa minggu tuh seingat gue ya. Cuman karena saat itu Marvelous Acoustic juga lagi ada project mini album dan ngeluarin single bersama Indonesia Bisa. Jadi mau nggak mau gue keluar rumah gitu. Tapi gue tuh protokol kesehatannya nggak pernah kendor. Jadi kayak masker, hand sanitizer, terus gue strict banget ganti masker tuh tiap 3-4 jam sekali gue ganti masker gue. Di tas gue tuh kayak desinfektan itu ada juga. Sampai kalau makan, gue selalu nyiapin tisu basah antiseptik. Which is ini katanya sebenarnya, ya gue nggak tahu benar apa enggak ya, cuman memang yang namanya lo bawa tisu antiseptik kan, tisu itu mengandung alkohol ya. Jadi gue kalau tiap makan nih kayak gini nih, makan kayak gini, tadi yang gue makan sendoknya tuh selalu gue lap dulu sampai tisu apa alkohol itu gitu. Itu sebenarnya nggak sehat sih guys ya, jangan ditiru ya. Teman gue separno itu sih. Jadi ada beberapa teman gue kayak lo tuh berlebihan. Kayaknya nggak perlu deh sampai segitunya. Cuman ya gue begitu gitu. Kalau ketemu teman-teman pun misalnya gue kayak ya lo udah cuci tangan belum, udah ini belum gitu. Jadi kayak banyak banget ininya sih. Sampai teman-teman gue karena suka gerah sendiri sama gue. Andrew lo apaan sih, lebay banget gitu. Singkat cerita, di bulan Agustus itu sempat ada long weekend kan, long weekend habis 17-an sih ingat gue. Gue long weekend itu nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya gue sama sekali nggak pernah keluar kota. Ke mall itu baru setelah dua bulan kita PSBB. Itu pun karena harus beli sesuatu yang urgent, kalau nggak gue nggak akan kemana-mana.
Jadi selama PSBB itu kalau nggak urgent tuh gue bener nggak akan keluar rumah gitu. Either kalau nggak akan rekaman atau latihan pun sama teman-teman Marvelous Acoustic itu kita latihan di rumah semuanya. Oke, singkat cerita, ya gue biasa aja ke kantor. Jadi sebelum libur tuh gue pas lagi dapat jadwal work from office Rabu terakhir seingat gue, karena kita 17-an itu Kamis Jumat seingat gue ya. Habis itu Rabu malamnya gue ada latihan sama anak-anak Marvelous Acoustic. Ya gue latihan seperti biasa karena emang tidak ada perasaan apa-apa sih, karena emang ngerasa kayak udah biasa aja, fun aja gitu. Terus gue latihan, habis latihan kita biasanya mau makan. Dan sebenarnya ini bukan makan di luar pertama kita sih. Dan balik lagi, gue kalau makan di luar pun, ini meja ini semua gue lap pakai tisu basah semuanya. Semua satu meja yang gue dudukin itu gue lap, kursinya gue lap pakai tisu basah antiseptik. Udah makan kayak biasa. Itu di salah satu tempat makan di bukan Kebayoran, Radio Dalam. Ya Radio Dalam Kebayoran ya. Ya. Di situ tempat makannya bersih, Funners. Tempat makannya maaf banget bukan tempat makan pinggir jalan yang kotor, yang mungkin lu bisa ngeliat cucinya pakai air bekas gitu, misalnya airnya nggak mengalir, nggak. Tempat makannya bersih banget. Udah habis makan kita pulang. Gue pulang ke kosan gue, kayak biasa aja, nothing happen. Besoknya karena emang libur, gue jadi pulang ke rumah. Gue pulang ke rumah masih kayak biasa aja. Terus di hari Kamis malamnya itu pas libur itu gue ngerasa kayak emang aduh capek banget ya. Dan emang gue maksudnya gini, jadi sebelum gue latihan itu kerjaan gue lagi banyak banget, kerjaan kantor juga lagi banyak, terus sama Marvelous juga lagi padat-padatnya, kayak ada syuting buat video, syuting buat cover, terus photoshoot buat mini album, terus ada rekaman juga, yang mana kerjaan kantor gue juga bikin gue nggak tidur 2 hari waktu itu. Pokoknya semua aktivitas gue ini bikin gue nggak tidur selama 2 hari, dan emang badan gue capek banget gitu. Harusnya gue tuh rekaman hari Sabtu itu, cuman Sabtu pagi, badan gue Kamis itu udah nggak enak ya. Kamisnya udah kayak kecapean banget. Gue ngerasa kayak oh ya udahlah, karena mungkin kemarin gue habis begadangan, terus aktivitas banyak. Inilah kali ya imbasnya gue capek banget gitu. Jadi gue hari Kamis itu kayak berasa badan tuh apa ya, sumeng tuh apa sih, tulang tuh semua sakit, badan sakit. Gue masih kebayang nggak mungkin COVID nih. Kalau COVID kan pasti gue demam, gue nggak bisa nyium apa-apa. Gue masih nyiumin parfum gue tuh masih berasa semuanya. Oke. Udah hari Jumatnya getting worse tuh dalam artian biasanya gue tuh kalau udah capek banget tidur ngeblok seharian tuh besoknya segar, tapi ini besoknya kayak ngerasa tambah capek badan gue. Capeknya tuh kayak aduh kok makin capek ya gitu, kok makin gak enak ya. Akhirnya hari Sabtu tuh udah lumayan kayak udah ini nih capeknya udah mulai hilang. Gue tanya anak-anak di grup dong, guys kita rekaman datang jam berapa nih? Nah terus anak-anak pada aduh boleh gak ya hari ini kita reschedule aja rekamannya gitu, kayak lo kenapa gitu. Akhirnya drummer gue tenggorokannya nggak enak, bassist gue juga nggak enak tenggorokannya, keyboardist gue badannya panas tinggi, terus sempet diare juga, gitaris gue juga sama, kayak ngerasa kayak nggak enak badan doang gitu. Wah di situ gue udah kayak aduh masa sih gitu, kalau sakitnya emang sakit biasa kok bisa bareng nih sakitnya gitu. Sampai kalau keyboardist gue tuh istri sama anaknya juga ngerasain gak enak badan ya, karena waktu itu emang istri sama anaknya ikut sama kita juga sih gitu, makan sama kita juga. Walaupun itu waktu kita makan itu kita bener-bener udah jaga jarak sih, bener-bener jauh-jauhan gitu maksud gue makannya. Jadi kayak satu table gini lah, cuman dijarak-jarakin gitu makannya. Udah singkat cerita gue mengambil keputusan aduh ya udah deh gue swab test duluan aja gitu, karena gue udah nggak percaya sama, sebenarnya ya gue udah nggak percaya sama yang rapidan sih. Kayak bukan nggak percaya ya guys, tapi maksudnya kayak tingkat akurasinya menurut gue kayak kurang gitu. Akhirnya udah gitu gue ke drive thru swab test, memberanikan diri karena gue harus tahu nih kenapa nih badan gue begini gitu. Padahal saat itu badan gue udah better ya, udah membaik gitu, udah
bener-bener udah mulai kayak biasa lagi walaupun masih ada sumeng sedikit gitu. Udah ditanya sama orang yang nge-swabnya, kenapa Pak, punya gejala apa? Tahu badan saya nggak enak gitu. Oh ya, dan saat itu gue udah muncul kayak agak sedikit kayak gitu, batuk-batuk nakal gitu. Udah gitu, udah gue nyetir, gue masih nyanyi-nyanyi di mobil, udah pulang ke kos. Gue mutusin untuk udah deh gue pulang ke kosan aja, takutnya amit-amit kejadian gitu. Udah gue pulang ke kosan, tiba-tiba Sabtu malam itu badan gue balik lagi keadaannya, kayak sumeng lagi, dan ini lebih parah karena udah kena lambung gue, karena gue punya riwayat asam lambung, udah kena lambung gue, aduh sakit banget, gue nggak bisa tidur. Besoknya juga begitu, padahal akhirnya gue pesan obat dari aplikasi itu, tetap gue nggak bisa tidur, sakit banget lambung gue. Minggu pun getting worse, gue sama sekali mau bangun aja kayak kelingan, dan gue tapi nggak demam ya guys, dan gue masih, nah Minggu malam itu gue udah kayak nggak, makan tuh pahit gitu, gue masih bisa nyium, tapi makannya tuh kayak ngerasa, misalnya gue minum gini, gue nggak bisa ngerasain nih kopi rasanya manis. Gue biasa pesan, ada satu restoran di daerah dekat Ambasador tuh, sapo tahunya tuh paling enak, gue pesen itu. Gue makan juga nggak ada rasanya. Ini sapo tahu nggak ada rasanya ya, bikin gue nggak mau makan. Akhirnya Senin pagi gue izin, gue mau ke dokter. Gue ke dokter lah, karena kan hasil swab test belum keluar ya. Gue harus, ini lambung gue harus bener nih, karena gue nggak bisa tidur gitu. Lambung kalau udah nggak enak, kalau nggak bisa tidur rasanya nggak enak banget. Udah ke dokter. Gue ngantri dokter internis biasa gue, dan biasa dong itu ada namanya screening, lo di screening dulu, di rapid dulu. Rapid gue tuh non reaktif semuanya. Saat itu ngantri lah gue ke dokter internis, kan biasa lo ditensi ya kan, lo ditensi, dicek gitu-gitu, berat badan segala macam. Nah pada saat ditensi lo tahu gue black out, kayak itu sebenarnya gue pingsan, cuman gue ditangkap sama susternya gitu. Susternya pakai APD lengkap banget. Gue ditangkap sama susternya, dilariin ke UGD pakai kursi roda. Terus tidurlah gue di UGD itu. Sebelum tidur tuh gue sempat ke toilet, dan lo tahu pada saat gue ke toilet yang keluar tuh cair semua. Gue udah kayak kepikiran, aduh ini apa gue positif ya gitu, kayak rasanya saat itu kena COVID itu kayak dunia tuh emang kayak mau hancur lebur gitu, kayak udah selesai, hidup lo selesai gitu gue ngerasanya. Udah gitu, udah gue disuntik obat lambung, kalau nggak salah 2 ampul apa. Udah, habis itu gue tidur enak, gue boleh pulang, dan gue nyetir sendiri saat itu, gue pengen buru-buru nyampe kosan, gue pengen tidur, di kosan gue nggak bisa tidur, sampai akhirnya kata nyokap gue, udah kamu pulang. Gue kan takut, maksudnya kayak kalau emang gue positif, gue takut malah nggak bawa virus itu ke rumah kan, tapi karena emang rumah gue tuh tingkat, jadi gue bisa tinggal di atas, semua orang tinggal di bawah gitu. Kayak kakak gue juga ngungsi, akhirnya di atas gue tuh sendirian. Sampai akhirnya di rumah itu gue bukan getting worse sih. Ya hari pas nyampe di rumah itu masih kayak biasa aja sih. Masih biasa aja, masih kayak biasa aja, makanya ya udah lemes aja gitu kan, kamu mungkin habis sakit. Makan tuh udah mulai ada rasanya. Akhirnya gue minta dimasukin sama nyokap gue nasi pakai telur dikecapin, itu udah paling enak deh, menu paling sederhana tapi paling enak. Tapi lama-lama batuk gue ini makin parah. Ini gimana ya rasanya ya? Batuknya tuh batuk lo itu gatalnya bukan di sini, tapi di dada lo gatalnya. Sampai lo pengen batuk, akhirnya lambung gue sakit banget. Sampai akhirnya gue tuh terima hasil tes. Lo tahu hasilnya? Gue positif COVID. Itu rasanya kayak gimana ya? Kayak ya gue sempat kesel sih. Apa? Kayak ini gila sih, kayak bener gak sih nih gue gitu. Tapi kan COVID gejalanya gak kayak gini gitu. Cuma gue kepikiran, oh iya gue batuk nih, lambung gue sakit. Gue di saat itu gue nggak tahu sakit lambung itu ternyata termasuk gejala COVID gitu. Sampai akhirnya gue kasih tahu teman gue, jadi teman gue itu di kantor itu dia sebagai satgas COVID juga gitu, kayak PIC buat karyawan-karyawan yang kena gitu misalnya. Enggak kok, gue sakit doang. Dia tanya, Mas Hendro kenapa kok? Karena gue posting waktu gue masuk UGD itu gue posting, Mas Hendro kenapa? Enggak nih sakit lambung doang. Nah dia tanya, mendingan lo swab deh mas gitu. Gue udah swab sih, cuman hasilnya belum keluar.
Karena ada salah satu temen gue yang kena covid juga, gejalanya perutnya melintir. Gue bilang, gue nggak melintir perut gue, cuma perut gue, lo tahu sakit lambung kan, nggak melintir ini, cuman kayak ulu hati gue sakit gitu. Akhirnya gue positive thinking, enggak kok gue nggak kena. Akhirnya dia juga mungkin karena ngeliat gue udah gini, ya udah deh, mungkin dia nggak kena. Sampai akhirnya bokap gue ya nggak tahu sih, lo tes swab di mana, kata bokap gue kan. Jadi kita serumah tapi ngomong tuh pakai WhatsApp semuanya karena gue takut ada apa-apa kan. Sampai akhirnya kata nyokap bokap gue, udah kita ke rumah sakit aja lagi, kita ke rumah sakit gitu. Dan lo tahu yang nganterin gue dari rumah gue ke rumah sakit itu adalah nyokap gue. Gue tuh kalau mau ngomongin ini kayak ibu lo kalau jadi apa ya? Gue jadi sedih. Ibu lo kalau sebesar apapun lo, saat lo sakit dia tuh bisa jadi kayak superwoman gitu. Udahlah ya, terus jadi sedih nih gue. Udah nyokap gue kayak, ayo kita ke rumah sakit gitu. Udahlah ke rumah sakit. Gue udah saat itu keadaannya, gue nggak sesak nafas, cuman yang gue rasain itu saat di rumah itu tiap malam itu nyawa lu tuh kayak dicabut terus dibalikin lagi gitu loh. Gue merinding nih. Terus gue sempat kayak, ya kemudian gue beragama Kristen ya, jadi gue sempat ya manusiawi banget gitu. Gue komplain sama, pada saat gue terima hasil itu, gue tuh sempat ngomel gitu sama Tuhan kayak, ya ampun Tuhan, kok gue bisa kena begini gitu kan. Udah gitu gue kayak ibadah, bukan ibadah sih, jadi gue kayak nontonin YouTube. Waktu itu sempet nggak tahu, tiba-tiba di YouTube gue, karena gue lemes banget, gue nggak tahu harus ngapain, gue nonton YouTube aja di kamar gue, keluarlah YouTube-nya Henny Kristianus gitu loh. Di situ gue nonton YouTube-nya Henny Kristianus lagi ngebahas orang yang sakit, jadi kayak pas banget gitu keadaan gue saat itu. Kayaknya lo tau gak sih kayak nyawa lo kayak mau diambil. Ini sama sekali bahkan gue nggak cerita sama orang rumah gue ya, gue nggak cerita sama nyokap bokap gue keadaannya. Tiap nyokap gue WhatsApp ke atas, nggak mah cuma batuk aja. Tapi kalau malam itu gue sampai takut banget ngomongnya. Kalau malam itu gue ngerasain tuh